Uhuy! Uhuy! Welcome to film kita yang review Suka-suka kita. Wow, halo guys. Bulan baru ya? Oh iya. Bulan baru, April, maaf. Oke, hari ini kita mau bahas tentang salah satu film kedua ya dari Jordan Peele. Yes. Ya, kalian di awal kita pernah bahas tentang Nope. Habis itu kita balik ke awal film pertamanya. Get Out. Get Out. Dan kita bahas yang film keduanya. Yes. Iya. Ya, itu judulnya Us. Iya. Sinopsisnya adalah sebuah keluarga ya yang berisi nggak tuh ayah, ibu dan dua anak laki-laki dan perempuan yang sedang berlibur musim panas, summer. Yang berlibur ke pantai, tapi di dalamnya juga kayak ada wahana permainan like taman hiburan gitu kan. Ada beberapa wahana dan ya udah salah satunya. Ya, dan semuanya berubah ketika ada keluarga yang masuk ke pekarangan rumahnya. Kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu. Who's there? Siapa itu? Seperti biasa Jordan Peele itu selalu membuat sebuah film dengan dipaksa kayaknya audiensnya itu penontonnya dipaksa mikir di awal gitu. Jadi kayak nggak dikasih secara gamblang. Kalau misalkan itu hantunya itu bukan hantu misteri gitu ya. Jadi tapi kayak kita tuh disuapin, dikasih satu-satu misteri-misterinya gitu. Jadi kita kayak dibuat mikir, itulah si Jordan Peele itu kayak ngasih clue tertentu gitu. Tapi ya seperti biasa endingnya juga kita harus kayak menjelaskan lagi kayak karena memang identik dengan horor psikologinya dia ya. Kalau dulu Get Out juga seperti itu, Not seperti itu, Smile juga sebenarnya horor psikologi juga kan. Iya, betul. Film sebelumnya ya yang udah kita review. Mendengar full expression muka mereka itu sudah menakutkan sebenarnya. Gua kadang-kadang itu ya. Tapi FYI ini film lama ya, yang dari tahun 2019. Jadi kita buat review film baru. Jadi film Jordan Peele ini diperankan peran utamanya yaitu si Lupita Nyong'o. Lupita. Ada Jason, Zora, anak-anaknya dan juga si ayahnya itu ya, si Gabe. Sebenarnya yang aku senangnya sih karena di sini mereka masih menyimpulkan sisi-sisi humor ya sih. Humor, sindiran, jokes-jokesnya. Di awal kita dibawa santai, dibuat mikir. Family mau liburan. Tapi kalau kan setelah pas udah kedatangan si keluarga itu, kita udah harus ya. Tapi sebelum keluarga itu datang, aku ngerasa boring tau. Entah kenapa dia selalu menceritakannya tuh agak terlalu lama, kayak timingnya tuh kurang pas gitu loh. Bukankah itu memang gayanya? Ya, gayanya Jordan Peele ya, seperti di Nope yang lama banget sampai 2 jam tuh filmnya. Semuanya kayak gitu. Naskahnya dia tuh 30 menit itu dipaksa. Ya dipaksa Ayo santai dulu ya. Ya memang sebenarnya di Jordan Peele ini tuh kayak bikin kita kalau nonton di udah 1 jam itu buat kita kayak menyimpulkan sesuatu gitu, padahal belum tentu juga endingnya bakal kayak kita tidak secepat itu Ferguson, tidak semudah itu. Oke, berarti apa kesan kalian setelah nonton film ini? Dari Ayu, coba yuk. Wow, filmnya happy family, tapi ternyata tough ya, dia tough gitu yang kuat ya, tapi seru sih, benar-benar kayak survive bersama keluarganya. Seru sih Kak. Ya, filmnya seru tapi jujur dari awal sampai 3/4 gue nggak tahu cerita pengen kemana, nggak ngerti ya, jadi mau nyimpulin ke arah mana gitu ya, tapi rekomen banget buat kalian yang pengen nonton ini. Gimana Dinda? Kalau menurut aku tegangnya sih Kak, karena entah kenapa nih, kalau kita nonton film gore ini kayak kemarin yang baru kita review Remember ya, ini bener-bener kayak ya udah kebelah tubuh potong gitu jadi 2 gitu, kita dapat seremnya dari situ. Kalau ini Jordan Peele tuh menampilkan sesuatu yang berbeda, yang dimana dia itu men-shoot si pemerannya bagaimana cara dia berekspresi gitu. Jadi tuh kita kayak kebawa apa yang dia respon gitu, apa yang dia rasakan, ketakutannya gitu.
Dia selalu Iya. memainkan dari musik. Iya itu betul banget, tiba-tiba Jelas banget sih. entah itu di As, bahkan di Noob kemarin ya, Ada choir. itu musiknya Dia tuh kayak dia kan ding juga deh. ding Ada ding suara. ding gitu. Jadi biasanya kalau gue kesana ya, kalau misalkan gue tuh kesannya ya itu tadi kesan film ini tuh selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Iya Nah, iya. kadang ada orang yang udah greget banget, wah kayak endingnya gini nih gitu. Nah, itu yang gongnya adalah ketika endingnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang pikirkan. Itu kayak ger banget gitu. Apalagi ada plot twist lagi kan, Get Out ada plot twistnya, ini pun ada plot twist. Ada plot twistnya. Gue abis nonton film Get Out yang berharap ada suatu makna di filmnya. Awal sampai 3/4 gue mikirin maknanya apa anjir. Akhirnya kok jadi Tapi pada akhirnya kita bisa menjawab semua pertanyaan itu nggak sih dari awal, Iya. ya kan? Kalau Get Out ya, kalau sekarang si As ini malah justru ngelihatnya si Jordan Peele tuh ngasih kesempatan buat kita berasumsi sendiri. Kita mau ngebawa film itu ya sesuai asumsi kita mau kemana gitu. Kalau misalnya kita dilihat di Get Out kan orang kan sudah ngasih nilai bagus nih ya di film pertama ya. Pas ketika ada film kedua kan, oh Jordan Peele buat apa lagi gitu. Yes. Gitu. Memang sebenarnya kalau kita nanti kalau teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir tuh pasti kayak mungkin mikir yakin deh kalau udah selesai nonton tuh pikir nih apa gitu. Tapi memang banyak pertanyaan yang memang kita tanyakan kenapa ini. Tapi gue seneng konsep mereka sih, konsep film yang ada dua dunia atas dan bawah dengan gabungan film Scream yang bunuh-bunuh pada cuma ada cuma megang Gunting. Gunting yang Iya. gede gitu, yang kayak operasi Iya. gitu, gede. Iya, itu tuh yang membuat dan ketegangan tuh dapat sampai di akhir dan ya itu dan memang Iya. Sebenarnya banyak pertanyaan juga sih, kayak misalkan kan dia bilang kalau misalnya kan cloning gitu kan. Nah, ya pertanyaan yang mendasar adalah siapa yang menciptakan gitu. Terus Iya. kayak mereka dapat baju dari mana? terus polisi pada kemana? polisi pada kemana gitu. Terus Itu tembakan nggak ada apa? dan waktu lama itu di bawah tuh ngapain gitu. Iya, kan itu kan kayak kalau dilihat tuh kayak misalkan kisah anaknya, anak kecilnya tiba-tiba jadi dewasa dan pantai itu tuh begitu-begitu aja gitu loh. Itu kayak Dan wah, wahananya masih ada sama beberapa tahun silam gitu tuh. Iya. Ya. Tapi memang sebenarnya kalau Nggak ada yang seandainya- berubah gitu Iya, ya. yang berubah. Kalau seandainya kita kayaknya memang Jordan Peele membuat kita film ini tuh memang buat bertanya-tanya dan kayaknya gue pikir nggak perlu dijawab sebenarnya. Tapi Iya ini sih. tuh Karena iya karena mereka suruh udah nih selalu nih film nih ya, gitu. Gue tahu ini film ada kekurangan tapi dia punya ciri konsep khas yang sendiri dia. Makanya tadi bener kata Arinda kan, ini dia punya ciri mengasih ke kita buat ya kita yang nentuin ini mau arahnya kemana gitu. Ngasih kebebasan kita buat berpikir seperti apa. Betul. Oke, lo cerita tentang mungkin ada kelemahan atau kekurangan dari film ini. Kalau gue masih sama seperti yang tadi Dina sebutin, di awal kita selalu terbuat buat ngantuk ya. Iya. Karena plotnya Filmnya lama. ngantuk. Walaupun yang ini agak beda sebetulnya. Iya. Beda sih. Ada sedikit shock di awal tuh. Ya kan ada sedikit shock. Wah, ya cerita awalnya itu ngebantu kita buat agak melek. Tapi abis itu jeda dia buat agak santainya sama lama. Gitu. Sebenarnya karakteristik film dia tuh selalu sama tau. Iya, nggak sih? sama kayak gitu, Mulai dari plotnya. pemeran, mulai dari kematangan cerita, cara dia membuat asumsi-asumsi kita, Tapi ada cara yang dia beda di membuat sini. open ending. Di film yang ini kita Apa? pasti berpikir bahwa di sini bakal diselipin tentang ras kan. Iya. Ternyata di sini sama sekali nggak ngebahas ras gak sih? Iya, Tapi tetap ke negara ada kritiknya itu ke pemerintah. Tentang pemerintahan gitu. Iya. Dan kalau misalkan kalau misalkan gue justru di awal tuh udah seru karena mungkin trailernya kali ya. Kok ini ada kemudian masa ada kayak kembaran gitu nih, maksudnya apa dan lain akhirnya. Itu sih. Di trailer itu yang menjadikan akhirnya ke arah awalnya itu udah membangun banget. Cuman pas lagi udah mulai ke tengahnya, udah mulai ada pembunuhan segala macam kok. Karena ada sisi humor-humornya gitu, jadi kita juga nggak terlalu serius. Akhirnya dibawa santai, bisa ada pembunuhan tiba-tiba ada lagu dan itu tuh yang kayak aduh greget tapi kayak kok ya gitulah gitu. Kayaknya Jadi selalu kayak- gitu deh. Iya memang Jordan Peele tuh. kayak gitu kan. Jadi Dia nggak tuh berubah. ngebuat kita nggak pernah bisa menebak ini tuh apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Cuman jam sekali juga beberapa ada, cuman ya nggak terlalu banget. Tuh, karena mungkin dia nggak Iya. terlalu Kalau mensikan gue tetap seneng film ini di ending terakhir itu kita langsung bengong dengan plot twist yang gitu. Silakan nonton lah ya. Karena plot twistnya itu pasti yang kayak tapi memang ya itu di plot twist itu benar-benar di ujung akhir. Iya. Lalu sebelum itu tuh kita kayak dipaksa untuk
menceritakan tentang kenapa A B C D gitu, dan itu kayak dipaksain, tapi ya gue sih menikmatin walaupun sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang emang masih banyak, tapi buat Jordan Peele dengan konsep dia seperti ini emang ciri khas dia banget sih. Iya. Adegan yang lu paling suka deh dari film ini apa? Gue adegan ini sih di menit terakhir tentang ketahuan tentang plot twistnya, muka-muka yang ini so gitu, yang aduh, mereka kan gue nggak tahu ya, bukan mata mereka tuh nggak belok gitu, tapi ketika mereka mata belok itu ekspresi muka mereka tuh bener-bener kayak wah Keluar. gila. Sangar Banget kan, kayak yang senyum smile. Kalau smile mungkin yang gitu, tapi ini tuh kayak udah kalau smile kan mukanya masih putih ya, ini smile tapi mukanya hitam, giginya putih gitu, kayak menakutkan sih gitu. Kalau gua pas lagi awal mula mencekam ketika mereka datang kan. Oh iya, berdiri di pagar ya, aduh itu tuh. Nggak jelas anjir. Gua juga pasti takut sih di rumah ada. Ada orang di depan gitu kan. berjejer ya kan. Iya, dia ini cuma naruh gitu. Itu kayak orang yang ketakutan gitu. Nggak perlu ngomong apa-apa. Mereka cuma berdiri. Itu kan lebih keren. Baiklah kan. Oh, iya. Gak kelihatan gitu kan. First time gitu kan kayak Bukan hantu kan, kalau saya film hantu kan berdiri gitu. Ini manusia, tapi ngeremin juga gitu. Oh ya kayak betul. Sempat mengira Kagebunshi no Jutsu Kalau ya. ini gimana yuk? Adegan apa yuk? Yang ngeremin? aku ya part spoiler dikit ya, ada partnya si anak yang lakinya terus dia mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, ya udah si shadow-nya akan mengikuti dia. Nah itu kan kayak kok lu pinter di situ. Ya kan. Di sini gua juga senang sama si Jason. Pluto. Jason. Iya, biasa sama kayak yang Planet. dia Pluto bener. Planet Pluto. Shadow-nya. Kalau gue sukanya adalah part dimana kita kan nggak tahu ya kalau misalkan memang kembaran itu cuma milik keluarga itu gitu, ternyata ada keluarga lain juga. Nah itu tuh yang kayak Ternyata semua. dunia gitu, ada Kagebunshi. Jadi mungkin kemungkinan itu kayak berarti akan ada rencana ya. Iya. Planning itu mungkin mereka kayak mau bunuh orang lalu menggantikan. posisi Iya, mereka harus gitu kayak salah lu harus- satunya baik gitu. Oke, berarti Rating. Rating. Ayo. Ya, gua kalau ditanya lebih seneng yang awal Get Out sama Nope. As, gua lebih seneng Get Out Oh, sih oke. gitu. Tapi karena ya, itu waktu mah lu kasih nilai tinggi gitu, ini glowing banget. ya karena banyak pertanyaan yang memang belum terjawab, gua kasih nilai 7 buat film ini. Gua nilai 7 dari kayak lu, buat gua kasih nilai 7 juga. Agak Oke. 7 dari 10. Dina? Let's go. Kalau aku sama 7. 7. Cukup. Kalau aku 7. oke. Tapi jarang loh kita bareng sama Iya. lo. Ayo jangan merusak. Enggak mau bercanda. Nungguin aku ya? Iya, aku mau tentunya berarti ya? Ya entah kenapa emang ini cukup untuk 7. Gak bisa Oke. tinggi. KKM loh. Oke, tadi standarnya hari ini adalah 7. Ya, oke. 7. Ya kita semua sepakat 7 ya. Oke. Dia moral dari film ini apa? Kalau gue sih sebenarnya banyak spekulasi. Sebenarnya ibu ini tuh menjadi sosok yang antagonis atau protagonis ya. Tapi baik lagi sih perjuangan seorang ibu itu ya sampai mau gimana ya buat anak gitu loh. Jadi emang Iya. itu tuh dia kelihatan benar-benar buat anak. Ya maksudnya seorang ibu gitu Iya. buat anak kan dia kayak Zoranya mau untuk jendela aja dia disamperin segala Iya, macam. kita diperlihatkan sih sosok Diperlihatkan hero banget seorang kayak- ibu ya. Perjuangan seorang ibu kan kak. Iya. Iya. Wow, kata-kata lu aja. Iya salah ya. Kalau gue ini Buat sih, anak. gue nggak apa mungkin pelajarannya terlalu ini anak terlalu overprotective ya, overprotect banget yang ketika lagi di pantai gitu, kemana gitu, kayak ya itu kan jadi akhirnya kan ketakutan ibunya tuh mencekam kan, padahal ya yang namanya anak-anak ya keluar aja gitu, ya itu sih sebenarnya ya nggak usah terlalu overprotect ya. Ini kan seperti dari filmnya udah menggambarkan ada sisi terang dan sisi gelapnya gitu, ada dua sisi lah yang berbeda ya. Udah itulah yang ada dalam diri manusia. Jadi ya kan kita menunjukkan sisi baiknya dan sisi kelamnya ya sebisa mungkin
ditutupin atau dijaga gitu. Kayak menunjukkan ya berarti Iya, bener-bener. Jadi setiap manusia tuh ada yang sisi iya sisi baik dan sisi buruknya. Iya, betul. Udah pribadi manusia seperti itu. Oke, nilai motonya adalah manusia itu terdiri dari dua prinsip. Kita harus bisa mengontrol misalnya keluar, udah gitu. Ya sebenarnya lebih ke ini sih, kekeluargaan sih. Mereka tetap menjaga utuh satu keluarga itu ya dari awal sampai akhir gitu. Mereka nggak pernah Stiker yang di terlepas mobil ya? gitu. Stiker beli. Walaupun ayahnya terlalu percaya sama ibunya, dia bisa iya ya. Dia bisa melewati apapun itu kan ya. Agak heran juga ini ya. Kenapa tidak ayahnya yang bergerak tapi malah ibunya yang super power gitu. Tapi pada endingnya mereka semua bersatu dan itu ya like family, datang liburan bersama, pulang juga bersama gitu. Iya, betul sekali. Dan pokoknya di sini tuh sebenarnya film As ini banyak banget konspirasi. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pecahkan. Tapi ini dari film kita yang memang kesan-pesan kita dari nonton langsung kita buatin video. Ya, sesuai dengan ini ya. Apa yang kita dapatkan sendiri betul gitu. Sekali. Dan Boleh teman-teman banget juga ya. bisa buat rekomen film-film yang menarik. Kira-kira kita bakal bisa tonton. Iya, jangan lupa komen di bawah ya. Menurut kalian gimana tentang film ini gitu. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.